Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Al-Quran Surah Ali Imran. Pada pagi hari ini kita akan kaji ayat ke-64. Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'aw wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Qul, katakanlah wahai Rasul, ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, ta'alau, kemarilah, ila kalimatin sawa'in, kepada suatu kalimat yang sama, bainana, di antara kami, wa bainakum, dan di antara kalian. Allah, sekali-kali tidak, na'buda, kita menyembah, illallah, kecuali kepada Allah. Wala nusyrika, dan kita tidak menyekutukan bihi, dengan Allah, syai'an, sesuatu. Wala yattakhidha ba'duna ba'dun, sebagian kita terhadap sebagian yang lain tidak menjadikan arbaban, Tuhan-Tuhan, min dunillah, dari selain Allah. Fa'in, maka jika tawallau, mereka berpaling, faqulu syhadu, maka ucapkanlah oleh kalian, bersaksilah, bi anna, dengan sebab bahwasanya kami, muslimuna, orang-orang yang tunduk. Sebagaimana pernah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu, bahwa hampir 80 ayat di Al-Quran Surah Ali Imran Allah turunkan terkait dengan kedatangan utusan orang-orang Nasoro dari Najran. Dan di pekan yang lalu sudah kita kaji ayat 61. Allah SWT mengajarkan kepada Rasulullah untuk mengajak mereka bermubahalah, karena mereka tetap tidak mengakui
apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah bacakan, ayat-ayat Al-Quran. Termasuk orang-orang Nasrani itu masih tetap pada pendiriannya bahwa Al-Masih itu anak Tuhan. Sehingga kemudian turunlah Al-Quran Surah Ali Imran 61 menjadi syariat bagi Allah untuk Rasulnya mengajak mereka mubahalah. Tetapi setelah mereka berkonsultasi dengan pemuka-pemuka Nasoro di Najran, pemuka-pemuka mereka memberi saran bahwa mereka sebenarnya tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Nabi dan Rasul. Dan tidak ada yang pernah menang ketika bermubahalah dengan Nabi dan Rasul. Mereka diingatkan oleh pemuka-pemukanya, kalau sampai bermubahalah, maka laki-laki dewasa mereka akan habis. Wanita-wanita mereka akan habis, anak-anak mereka juga akan habis. Karena yang dimubahalahkan kan dirinya, istrinya, kemudian anak-anaknya. Sehingga mereka tidak jadi bermubahalah. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah agar mengirimkan salah seorang sahabatnya membersamai mereka yang akan mereka mintai fatwa jika mereka mengalami perselisihan. Masih ingat siapa yang diutus, Bapak Ibu? Kalian? Ya, yang diutus oleh Rasulullah untuk bersamai mereka adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Padahal Umar sangat berharap agar Umar ditunjuk untuk menjadi utusan Rasul. Tapi Rasulullah memutuskan Abu Ubaidah bin Jarrah yang membersamai mereka. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Di antara yang Rasulullah sampaikan kepada orang-orang Nasoro dari Najran adalah seruan Allah di ayat 64 dari surah Ali Imran. Apa yang Rasulullah tawarkan kepada mereka? Yang pertama, Rasulullah mengajak mereka, ta'alau ila kalimatin sawa'in. Mengajak mereka untuk mengikuti kalimat yang sama. Kalimat yang sama itu apa? Allah SWT kemudian memberikan penjelasan pada kalimat berikutnya. Allah na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'ah. Kalimat yang sama adalah kalimat yang telah Allah titipkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Juga kepada Nabi Muhammad. Termasuk kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, yang Allah sampaikan dalam kitab Taurat, kepada Nabi Isa yang Allah sampaikan dalam kitab Injil. Kalimat itu adalah mengajak manusia hanya menuhankan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ini kalimatnya. Ada kesatuan risalah dari seluruh Nabi dan Rasul. Hal ini juga Allah sampaikan di Al-Quran Surah Al-Anbiya, Bapak Ibu, ayat ke-25. Kita lihat ayatnya. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelum engkau, mir rasulin, di antara rasul, illa, kecuali nuhi, diwahyukan ilaihi, kepada rasul itu, annahu, bahwasanya la ilaha, tidak ada Tuhan, illa ana, kecuali Allah. Fa'buduni, maka sembahlah Allah. Ini syariat yang sama yang Allah sampaikan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Kemudian di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 36, Allah menyampaikan, walaqad, dan sungguh, ba'asna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa pesannya?
ani'budullaha, supaya mereka menyembah Allah, wajtanibut taghuta, dan mereka meninggalkan tauhid. Dulu sudah kita kaji makna tauhid di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256-257. Faminhum, maka di antara mereka, man, ada orang, hadallahu, yang Allah berikan petunjuk. Wa minhum, dan di antara mereka, man, ada orang, haqqat alaihi dolalah, yang tetap berada di dalam kesesatan. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ardi, di bumi. Fangduru, maka perhatikanlah oleh kalian, kaifa, bagaimana, kana, keadaan, akibatul mukadzibin, kesudahan orang-orang yang berdusta. Akibat itu artinya kesudahan, Bapak Ibu ya. Ini sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Sebab akibat. Akibat itu bahasa Arab ya. Jadi banyak bahasa Arab yang kemudian diadopsi, diserap ke dalam bahasa Indonesia ya. Banyak sekali. Akibat itu dari bahasa Arab. Kalimat itu dari bahasa Arab. Wajib itu dari bahasa Arab. Jenazah itu dari bahasa Arab. Mayit itu dari bahasa Arab. Ya, mayit itu kan bahasa Arab. Mayitun. Janazatun juga bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa kita apa jenazah? Oh, mati. Orang meninggal ya, kepanjangan. Jadi banyak sekali. Salam juga dari bahasa Arab. Banyak yang diserap dalam bahasa kita. Di An-Nahl 35 juga sama. Allah SWT memberikan penegasan bahwa Allah telah mengutus untuk tiap-tiap umat. Rasul tugasnya apa? Menyeru kepada manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan tauhid. Tauhid itu sesuatu yang disembah selain Allah. Itu disebut dengan tauhid. Ini kalimat yang sama. Kemudian Allah SWT melalui ayat ke-64 dari Al-Quran surah Ali Imran mengingatkan orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi di Madinah saat itu, wala nusyrika bihi syai'an. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kami bacakan di Al-Quran surah Al-Maidah. Ucapannya Nabi Isa kepada Bani Israel. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabadikan ucapannya Nabi Isa kan. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbukum wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang melakukan kesyirikan, maka Allah haramkan surga untuknya. Jadi kalau sudah melakukan kesyirikan, tidak bertobat sampai dengan meninggal dunia, maka kesempatan masuk surganya tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan ketika orang ini meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, maka oleh Allah akan dihukum di dalam jahanam. Kekal, Bapak Ibu. Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Kekal. Di An-Nisa 48, An-Nisa 116, Allah SWT memberikan ultimatum yang sangat keras. Semua dosa berpeluang diampuni, tetapi syirik tidak berpeluang diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa musyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Ini peringatan yang Allah sampaikan. Maka Rasulullah juga wanti-wanti. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Karena memang begitu lembut, begitu halus sehingga orang yang melakukan kesyirikan tidak menyadarinya.
Nah, ini seruan ini juga disampaikan oleh Allah melalui Rasul kepada orang-orang ahli kitab. Karena mereka meyakini Uzair sebagai anak Allah, itu sudah kesyirikan. Orang-orang Nasoro meyakini Al-Masih adalah anak Allah, maka itu sudah kesyirikan. Maka diingatkan wala nusrika bihi syai'an. Itu pesan yang kedua ya. Pesan yang pertama hanya menyembah Allah. Pesan yang kedua jangan menyekutukan Allah. Ini kalimat yang sama. Kemudian pesan yang ketiga, wala yatahida ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Jangan sampai di antara manusia satu dengan manusia yang lain menjadikannya sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan. Apa makna sebagai Tuhan-Tuhan itu? Ditaati untuk bermaksiat kepada Allah. Para pemuka agamanya ngotak-ngatik aturan agama. Rahib-rahib Yahudi, rahib-rahib Nasoro ngotak-ngatik isinya Taurat, ngotak-ngatik isinya Injil, menyelisihinya, kemudian diikuti, itu namanya arbabam min dunillah. Demikian juga ayat ini berlaku untuk kita. Orang-orang yang tahu Al-Quran, orang-orang yang tahu Al-Hadis, jangan sampai melakukan pelanggaran. Yang pelanggaran itu kemudian diajarkan kepada orang-orang yang mengikutinya, sehingga mereka bersama-sama mendurhakai Allah. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya. Untuk berhati-hati ketika mengikuti yang disampaikan oleh manusia. Ayatnya 165-166. Wa minan nasi, dan di antara manusia, man ada orang yatakhidu yang mengambil min dunillahi selain Allah andadan sebagai tandingan, sebagai Tuhan. Termasuk ketika Allah menyampaikan suatu perkara itu haram, kemudian ada orang yang menyampaikan perkara itu halal. Padahal Allah menyampaikan haram, orang ini menyampaikan halal. Kemudian diikuti, ini namanya menjadikan selain Allah sebagai andad, sebagai tandingan. Karena kewenangan menyatakan halal haram itu kewenangan Allah. Allah lah yang punya kewenangan membuat aturan. Kenapa hanya Allah? Karena Allah pemilik alam semesta. Kalau logika sederhananya begini. Orang yang punya rumah adalah orang yang punya hak membuat aturan tentang tata tertib rumah. Orang yang punya kantor, orang yang punya hak membuat tata tertib aturan kantor. Termasuk yang kita kaji di pekan yang lalu. Di kantor ada tulisan dilarang masuk kecuali karyawan. Ketika ada tamu komplain, kenapa? Yang punya kantor akan jawab, itu milik saya, ya terserah saya. Alam semesta ini milik Allah, ya terserah Allah. Kalau ada orang yang mau membuat aturan, namanya melampaui kewenangan. Bahkan kadang-kadang untuk urusan tertentu yang harus diurus melalui jalur, kemudian yang punya kewenangan dilampaui, kadang-kadang jengkel. Kalau di kampung itu, jika mau hajatan, itu ada istilah bilet ya. Bilet itu izin untuk hajatan. Biasanya tertibnya dari RT, RW, kemudian ke kepala desa. Tapi kadang-kadang ada yang karena punya kedekatan, misalnya kenal dengan Pak Kadesnya, atau punya kedekatan karena ada kekerabatan, tidak ke RT RW, langsung ke Pak Kades. Jadi jalur hijau, jalur khusus, jalur pintas. Begitu tahu-tahu ada hajatan, Pak RT-nya tersinggung. Kok tidak ada yang ke sini, tahu-tahu ada orang hajatan. Merasa dilampaui kewenangannya. Maka kita tidak boleh
melampaui kewenangan seseorang yang sudah diberikan kewenangan. Kalau dengan manusia saja ada etika tidak boleh melampaui kewenangan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada seseorang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, ya jangan diikuti. Karena halal haram itu kemutlakannya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Allah, orang yang menjadikan selain Allah sebagai andad itu yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya, mereka lebih mentaatinya daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan aturannya walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman itu kata Allah Subhanahu wa taala harusnya lebih mencintai Allah. Bukti kecintaannya apa Bapak Ibu? Dengan memberikan ketaatan yang paripurna, yang totalitas. Kemudian ayat 166, ini yang akan terjadi. Ingatlah ketika tabarru'a, berlepas diri. Alladzina orang-orang yang uttubi'u, yang diikuti, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Jadi ketika nanti di mahsyar, orang-orang yang diikuti ternyata menyesatkan, orang-orang yang diikuti ternyata menjerumuskan, mereka akan berlepas diri. Kapan? Waro'awul azaba, ketika mereka menyaksikan siksaan. Wataqatta'at bihimul asbab, terputuslah dengan mereka segala bentuk perikatan. Ketika di dunia tak meyakinkan, pokoknya ikuti, dijamin selamat. Begitu di hadapan Allah disampaikan kepada mereka ancamannya, orang-orang yang diikuti ternyata berlepas diri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? 167. Jangan sampai kita termasuk ini maksud oleh ayat ini. Wa qala alladzina taba'u, dan telah berkata orang-orang yang mengikuti. Lau, seandainya. Kalau Quran menggunakan kata lau, pengandaian yang tidak mungkin. Lau anna lana karrotan, seandainya kami dikembalikan ke bumi sekali lagi, fanatabarro'a minhum, kami tidak akan mengikuti mereka. Kami akan berlepas diri dari mereka. Kama tabarro'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Maka Bapak Ibu, saya ingin berpesan pada panjenengan semua, jangan jadi orang yang taklid. Kalau ada orang menyampaikan sesuatu, jenengan tanya, Pak, jenengan ngomong ini halal, saya ingin diberitahu. Dasarnya apa? Kan kita aja kalau mendapatkan informasi, kita akan tanya sumbernya apa. Misalnya ada berita tentang akan ada pembagian hadiah. Jenengan akan tanya, jenengan dapat info dari mana? Oh, tadi saya baru belanja di toko A, yang punya toko bilang, kalau belanja di situ akan dapat kupon misalnya. Diundi setelah akhir tahun. Ada, tertulisnya. Ada ini tadi dikasih. Ini namanya sumbernya akurat. Yang ngomong pemilik tokonya, yang akan memberikan hadiah. Sudah begitu, hadiahnya sudah disiapkan. Dipajang di depan toko. Hadiahnya apa? Ya terserah yang punya toko. Itu namanya orang yang ikut karena tahu. Maka lawan dari taklid adalah ittiba. Gampangannya taklid itu melu karo merem, ittiba melu karo melek. Taklid itu ada orang grebek-grebek ke utara. Pan pada ngendi, wis pokoknya melu. Jebule pan balik ngomel dewek-dewek. Keter ki, gani minggir dewek-dewek. Mau kantana pembagian sembako kan balik mana. Jadi tanya dulu. Bertanya, makanya ungkapannya apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Banyak bertanya, memalukan.
Malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya memalukan. Katon-katonnya orang pahaman, takon maning. Ya, jadi ini yang akan terjadi. Makanya kalau ikut seseorang, tanya. Jangan, wislah pokoknya melu. Jangan Bapak. Karena yang pasti benar itu Allah, yang pasti benar adalah Rasul. Kalau orang biasa ya bisa benar, bisa salah. Ini perlu diingat. Kemudian saya ingin bacakan kembali Al-Quran Surah Al-A'raf. Orang-orang yang mengikuti dan yang diikuti ini saling maido, Bapak Ibu. Tahu maido, Bapak Ibu? Maido itu saling menyalahkan ya. Ya, gara-gara sampean kan itu ya. Jadi kayak orang jalan di galeng sawah, yang depan keblosok, yang belakang ikut keblosok. Padahal malam hari kan, petang hari kan begitu. Di Al-Quran Surah Al-A'raf. Ayat 38. Qala Allah berfirman, udkhulu masuklah kalian fi umamin dengan umat-umat qad kholat yang telah lalu min qablikum sebelum kalian minal jinni di antara jin wal insi dan manusia finari di dalam neraka. Kalau surga itu ada dua, surga untuk manusia dan untuk jin. Kalau neraka itu hanya satu. Jadi jin dan manusia nanti masuk nerakanya bareng. Minal jinni wal insi. Ada yang bertanya begini, Pak, jin itu kan diciptakan dari api. Lah nanti kalau masuk neraka berarti Bapak Ibu, kita diciptakan dari tanah, tapi dibalangi lemah, ya lara, Pak. Iya, iya. Bahkan kalau lagi lari terus kesandung, jatuh ke tanah, juga ledes. Itu kan masa tanah ketemu tanah. Sudah berubah. Iya, sudah berubah bentuknya. Jadi jin juga akan merasakan sakit. Makanya jin itu juga punya kewajiban beriman kepada Allah. Punya kewajiban mengimani Rasulullah. Punya kewajiban untuk mentaati Allah. Kullama setiap dakholat masuk umat la'anat ukhtaha. Teman-temannya melaknat. Jadi setiap ada yang dilemparkan dalam neraka, yang sudah di neraka itu ngelaknati yang baru datang. Ini yang terjadi ya. Hatta idad daroku fiha jami'a. Sehingga mereka kemudian semuanya berkumpul. Qalat ukhrahum li'ulahum. Telah berkata ukhrohum mereka yang lain liulahum kepada pemimpin-pemimpin mereka. Jadi para pengikut itu enggak nyami yang diikuti, Pak. Kalau di dunia kan yang diikuti itu merasa bangga begitu ya. Tapi ketika yang diikuti ternyata salah, ini yang mengikuti kemudian melaknati yang diikuti. Terus mereka bilang begini kepada Allah. Rabbana ya Tuhan kami, haulai mereka itu adolluna yang telah menyesatkan kami. Di hadapan Allah sudah berlepas diri, begitu masuk neraka para pengikutnya minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengatakan kepada Allah bahwa merekalah yang membuat kami tersesat. Kemudian minta apa? Fa'atim adabang di'fam minan nar. Para pengikutnya bilang kepada Allah, ya Allah, timpakan kepada mereka yang menyesatkan kami siksaan di'pan yang berlipat-lipat. Makanya kan ada hadis, siapa yang nyontoni kebaikan, kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka dia berpahala, dan contoh kebaikannya dipahalai. Sebaliknya, ada orang yang nyontoni keburukan, dia berdosa, keburukannya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa nyontoni keburukan.
Nah ini ayatnya, para pengikutnya minta kepada Allah agar orang yang diikuti disiksa lebih berat. Karena apa? Membuat orang lain tersesat. Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Allah berfirman, tiap-tiap akan dilipat gandakan tetapi mereka tidak mengetahui. Ayat 39. Ini para pemukanya jawab. Jadi ini neraka itu tukaran ya. Orang mungkin dunia paitun-paitunan ya, ini neraka itu tukaran. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Pemuka-pemuka mereka berkata kepada pengikut mereka, "Fama kana lakum alaina min fadlin." Maka tidak ada untuk kalian atas kami keutamaan. Gampangannya begini, wong di neraka itu ya sama-sama tersiksa. Mereka takut ya. Takut disiksanya lebih berat sehingga kan kemudian membantah ucapan para pengikutnya. Akhirnya apa? Fadzukul adzaba bima kuntum taksibun. Ya sudah, rasakanlah. Kalau bahasa anak mudanya, rasain lu. Ya, makanya kalau di dunia ya jangan apa tadi malam Mas? Kemelitak dan kemelatak. Tahu kemelitak? Kemelitak gue perangsane paling pinter sajagat raya. Kemelitak. Lah omongannya kemelatak. Meremehkan semua orang. Gue kemelitak dan kemelatak. Bahasanya wong mundu. Kemelotok sejen mani. Kemelitak dan kemelatak. Aja pada kemelitak ya. Aja pada sombong ya. Ya kan kadang-kadang begitu. Kayak orang ini loh Bapak Ibu. Orang baru belajar silat ya. Kan pedek-dekannya orang kira-kira. Ceng-cang, ceng-ceng. Begitu kesenggol langsung bedek-dek. Begitu dikemplang langsung nangis. Itu namanya orang kemelitak dan kemelatak. Tapi kalau sudah sabuknya tinggi ya, iya kayak padi, ningkluk ya. Kayaknya kayak malah orang bisa silat sebulan ternyata master misalnya. Atau gurunya. Tapi yang baru belajar kan hawannya pengen bedek-dekan. Ya itulah. Itulah bangsa kita. Iya. Baru ada pangkatnya di pundak, pundaknya dhuwur sairing mlakune itu. Mirip. Iya. Itu yang terjadi pada bangsa kita. Bangsa manusia itu kan oleh Allah disebut duluman jahula ya. Dolim dan jahil. Maka kita berlindung kepada Allah dari sifat-sifat seperti itu. Ini yang Allah peringatkan Bapak Ibu. Jadi ketika sudah di mahsyar, ternyata yang diikuti tidak tanggung jawab. Yang tanggung jawab siapa Bapak Ibu? Yang tanggung jawab adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat An-Nisa 80 ya. May yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidhu. Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Siapa yang berpaling dari Rasul, maka Rasul tidak diutus memberikan jaminan keselamatan. Jadi, kalau kita hidup mengikuti Rasul, muncul pertanyaan, Pak, kita kan tidak ketemu Rasul. Kita belajar dengan guru-guru kita. Guru-guru kita belajar dengan gurunya terus sampai ke Rasulullah. Artinya ketika dirunut, ilmunya sama. Itu maksud mengikuti Rasul. Ya. Kalau para sahabat kan ketemu langsung. Kalau kita kan belajar dari guru kita, guru terus sampai ke sana. Kan selisihnya panjang. Hampir 1.500 tahun kan begitu ya. Tapi ketika kok yang diajarkan menyimpang, ya jangan ikuti. Karena sekarang banyak orang yang belajar ngaji gagal paham. Akhirnya ketika mulang
bisa menyebabkan orang salah paham atau pahamnya salah. Iya, karena ngajinya gagal paham. Kenapa ada orang ngaji gagal paham? Ya, banyak faktor. Kemudian masih kembali kepada Ali Imran ayat 64, saya ingin bacakan Sahih Al-Bukhari. Di tahun ke-6 Hijriah, setelah Rasulullah SAW mengadakan gencatan senjata, kalau sekarang ya, dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah berkirim surat. Di antara yang beliau surati adalah Kaisar Heraklius, penguasa Romawi Timur atau Bizantium ya, yang beribu kota di Konstantinopel. Tapi saat itu Heraklius sedang mengunjungi wilayah Syam. Syam itu ya sekarang meliputi wilayah Suriah dan sekitarnya. Ketika Heraklius sedang berada di wilayah Syam, suratnya Rasulullah datang. Ini ada di kitab Sahih Al-Bukhari pada kitab yang pertama, Badul Wahyi, bab yang ke-6, hadisnya nomor 7. Di kajian Sahih Al-Bukhari sudah pernah kita kaji. Tapi kan lama banget ini. Kan di kajian Jumat malam 1 sudah 700 sekian. Ini 7, berarti kan sudah beberapa tahun yang lalu. Atau Bapak Ibu masih ingat? Kalau masih ingat tidak jadi saya bacakan. Oh, kelalen. Ya, saya ulangi ya. Jangan bilang, saya kelalen biar ora kelinga. Itu sama saja. Iya, ini yang bercerita adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Dia diceritani oleh Abu Sufyan. Tentu setelah Abu Sufyannya masuk Islam ya. Anna Abdullah ibn Abbasin, bahwasanya Abdullah bin Abbas, akhbarohu, mengabarkan kepadanya. Anna Aba Sufyan bin Harbin, bahwasanya Abu Sufyan bin Harb, ini pemimpin Quraisy, yang juga mertuanya Rasulullah. Akhbarohu, mengabarkan kepada dia, anna, bahwasanya Heraklius, arsala ilaihi, mengutus kepadanya, fi rokbin min Quraisyin. Rokbin min Quraisyin itu maknanya adalah kapilah dari Quraisy. Jadi ketika suratnya Rasulullah sampai ke Syam, bertepatan dengan Abu Sufyan dan teman-teman itu lagi berdagang ke Syam. Maka datang utusan untuk memanggil Abu Sufyan dan kawan-kawan. Wakanu, dan adalah mereka tijaron, berdagang bisami di Syam, fil muddati, pada masa allati kana Rasulullah SAW, pada masa ya yang dia dengan Rasulullah madda fiha, sedang rehat ya, sedang tidak berperang. Kemudian fa'atauhu wahum bi'ilya, kemudian mereka mendatanginya dan mereka sedang berada di kota namanya Ilya, satu kota di Suriah. Fada'ahum fi majlisi, kemudian Kaisar Heraklius mengundang orang-orang Quraisy ini di dalam majlis. Majlis juga sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Ini majlis apa Bapak Ibu? Majlis ilmu gitu kan, bahasa Indonesia. Wa haulahu, dan sekelilingnya udoma urrumi, udoma jama dari adimun, para pembesar. Kan kalau ada raja datang, para pembesar biasanya kumpul. Summa, kemudian da'ahum, dia memanggil mereka, wada'a bitarjumanihi, dan memanggil penerjemah. Abu Sufyannya diundang, kemudian Heraklius memanggil seorang penerjemah. Kenapa perlu penerjemah? Karena bahasanya berbeda. Abu Sufyan berbahasa Arab, Heraklius berbahasa Romawi. Makanya butuh penerjemah. Ya, sekarang juga begitu. Kalau kepala negara kedatangan tamu dan bahasanya beda, tidak menggunakan bahasa internasional,
Maka ada orang tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu yang seera saya dan di atas saya, itu dulu di TVRI ada habis berita, Dunia Dalam Berita ya Pak. Itu ada acara laporan khusus. Biasanya kegiatan Presiden kedua, Bapak Soeharto. Nanti kalau ada tamu luar negeri, mesti ada orang yang tengah-tengah itu. Ya, jubirnya. Orang itu ada terus begitu ya. Berarti orang ini kan menguasai banyak bahasa. Dan nanti kalau sudah selesai, yang menerangkan kepada media itu Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Murdiono. Ya, ya tertib itu. Kemudian Heraklius bertanya begini Pak. Ayyukum aqrabu nasaban bihadar rajulil ladzi yas'umu annahu nabiyyun. Siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku nabi? Ini kata Heraklius. Faqala Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan berkata, Fakultu ana aqrabuhum nasaban, aku yang paling dekat nasabnya. Jadi Abu Sufyan punya kekerabatan dengan Nabi dibandingkan rombongan yang lain, paling dekat. Heraklius bilang begini, Adnuhu minni wa qarribu ashabuhu fajaluhum inda dohri. Ya sudah, Anda yang paling depan, teman-teman Anda di belakang. Ini ketemu Kaisar Heraklius. Summa qala litarjumanihi. Kemudian Heraklius berkata kepada penerjemahnya, Kul katakanlah lahum kepada mereka, ini sesungguhnya aku sa'ilun, aku akan bertanya, hadar rojula, tentang laki-laki itu. Maksudnya tentang Nabi Muhammad. Fa'in kadzabani fakadzabuhu. Ya, kata Heraklius, kalau dia berdusta, katakan dusta. Abu Sufyan bilang begini, Bapak Ibu. Ini kerennya Abu Sufyan. Padahal masih musyrik. Belum masuk Islam, tapi keren ini. Dalam hal ini ya, apa yang membuat dia keren Bapak Ibu? Fawallahi, maka demi Allah, laulal haya'u min an ya'siru alayya kaziban la kadzabtu anhu. Seandainya aku tidak malu akan dianggap sebagai orang yang berdusta, aku akan berdusta. Abu Sufyan masih musyrik, malu berdusta Bapak Ibu. Makanya kalau ada orang ngaku beragama Islam, terus esigoroh apa mani ngetek, kebangetan. Abu Sufyan masih musyrik aja ngomongnya, aku malu. Aku malu akan dicap sebagai pendusta. Coba, ini kan keren banget ini. Padahal masih nyembah berhala. Harusnya kalau kita menjadi muslim, lebih malu lagi berdusta. Summa kana awalama sa'alani anhu anqala. Kemudian mengawali pertanyaannya, kaifa nasabuhu fikum. Bagaimana nasabnya Nabi itu? Huwa fina du nasabin. Nasabnya sama dengan kami. Orang-orang baik. Nabi Muhammad mengatakan, kami para Nabi dan Rasul berasal dari keturunan orang-orang baik. Jadi kaumnya sangat paham betul Nabi itu punya latar belakang keluarga yang baik. Itu sudah sunatullahnya begitu. Kemudian bertanya lagi, fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qattun qablahu. Apakah yang dia ucapkan pernah diucapkan oleh orang sebelumnya? Jadi ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, ada enggak yang pernah membacakan itu? Kata Abu Sufyan, lah, belum pernah ada yang membacakan itu. Fahal kana min abai min malikin? Apakah bapaknya seorang raja? Lah. Abu Sufyan jawabannya, lah. Naam, lah. Memang jujur sih, Bapak. Ini wawancaranya tertutup ya. Pilihannya iya, tidak, iya, tidak. Fasrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum. Apakah pengikut-pengikutnya orang-orang besar, orang-orang kaya, atau orang-orang lemah?
bal du'afa'uhum, pengikutnya orang-orang lemah. Ayaziduna ay am yang kusuna, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Bal yaziduna, bertambah. Fahal yartaddu ahadum minhum sahtatan lidinhi ba'da ayadkhula fi. Apakah ada di antara mereka yang murtad setelah masuk dalam agamanya? La. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadibi qabla ayyakula ma qala. Apakah kalian pernah menjumpai dia pernah berdusta? La, tidak pernah. Nabi tidak pernah berdusta. Fahal yaqdiru, apakah dia pernah berkhianat? Lah, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat. Lempeng, Bapak Ibu. Makanya gelarnya Al-Amin. Yang dipilih untuk nama masjid ini kan. Nah, harapannya jamaah masjid ini juga lempeng. Jangan ngajinya di Al-Amin, jamaahnya di Al-Amin, tapi bengkok. Ya, mulai sekarang aja pada bengkok. Ya. Kalau bengkok bagaimana Pak? Ya dilempeng. Nah. Jangan kemudian lah pan bengkok ngajinya pindah baik, mana pindah. Aja pindah Pak. Kita bersama-sama selamat ya. Lanjut ini Pak. La wa nahnu minhu fi muddati la nadri ma huwa fa'ilun biha. Ya, kami tidak lagi berperang dan kami tidak tahu apa yang dikerjakan. Walam tumkinni kalimatun udhilu fiha syai'an wairu hadhil kalimati. Kata Abu Sufyan, tidak kepikiran olehku menjawab yang tidak sebenarnya. Saking jujurnya Bapak ya. Fahal qataltumuhu, apakah kalian memeranginya? Ya, kan ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq ya. Fa kaifa kana qitalukum iyyahu, bagaimana perang kalian dengannya? Al harbu bainana wa bainahu sijalun gantian. Yanalu minna wa nanalu minhu. Kadang kami yang menang. Perang Uhud sih, kadang kami yang kalah. Aslinya banyak kalah daripada menang. Kemudian madza ya'murukum, apa yang dia perintahkan. Nah, ini mulai Abu Sufyan jawab. Dia memerintahkan ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Dia memerintahkan kepada kami untuk menyembah Allah dan tidak syirik. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Dia memerintahkan kami meninggalkan apa yang diucapkan nenek moyang kami. Dilarang taklid. Kan kadang-kadang orang ditanya, kenapa jenengan melakukan begitu? Embu ke Pak, sing gemyene ke kaya kue. Itu oleh Rasulullah suruh ditinggalkan. Wa ya'muruna bisolati. Dia memerintahkan kepada kami untuk sholat. Wa zakati, untuk zakat. Wa sidqi, untuk jujur. Wal afafi, untuk memaafkan. Wasillati, untuk silaturahim. Jujur semua dijawab. Nah, kemudian Heraklius menjelaskan makna di balik kalimat-kalimat itu memang tanda seorang nabi dan rasul. Setelah selesai, kemudian Heraklius summa da'a bi kitabi Rasulillah SAW. Kemudian Heraklius minta dibawakan suratnya Rasul. Alladzi ba'asa bihi dihyatu ila adimi busro. Yang dikirimkan oleh Rasul dibawa oleh sahabat namanya Dihyah. Masih ingat Dihyah? Yang nanti ketika perang Khaybar, dia minta kepada Rasulullah agar diberikan seorang tawanan wanita. Kemudian Rasul bilang, ya udah ambil. Lah ngambilnya Sofia binti Huwai. Ini bangsawan Khaybar, keturunan Bani Israel. Begitu ngambil Sofia binti Huwai, sahabat yang lain bilang, ya Rasul, dia bangsawan, pantasnya untuk Anda. Dipanggillah Dihyah. Dihyah,
ambil yang lain, jangan yang itu. Jadi yang tidak terima itu sahabat-sahabat yang lain. Kata sahabat-sahabat yang, ya Rasul, Sophia itu untuk Anda, jangan untuk dia. Nah Rasul kan baik hati, Bapak ya. Ya Rasul, aku minta satu, ini mana nyukut. Kan milih yang paling apik kan ya Pak. Sahabat yang lain yang tidak terima. Itu untuk Anda ya Rasul. Kemudian akhirnya diambil kembali, dikembalikan, dia ngambil yang lain. Kemudian Sophia dimerdekakan dan dinikahi. Itu ada di Sahih Al-Bukhari. Setelah sampai suratnya, kemudian dibacakan. Suratnya begini, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bisa menjadi itibah bagi kita kalau mau berkirim surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama seperti suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi. Dari Nabi Muhammad Abdillahi hamba Allah wa Rasulihi dan utusannya. Ketika ditanya kenapa bukan Rasul dulu baru utusan? Sebab Nabi Muhammad itu menjadi hamba Allah dulu baru menjadi utusan Allah. Iya, Abdullah itu kan hamba Allah. Ya. Setiap orang yang terlahir otomatis hamba Allah. Kan menjadi Rasulnya baru di usia 40. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi. Ila Hirokla Adimir Rumi. Untuk Heraklius, penguasa Rum. Salamnya karena dia belum beragama Islam, salamnya bukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya begini. Salamun ala manittaba'al huda. Salamun keselamatan ala atas man orang-orang ittaba'al huda. Yang mengikuti petunjuk. Sebab yang disurati belum beragama Islam. Kalau yang beragama Islam ya setelah bismillah, misalnya terus dengan bismillahirrahmanirrahim dari jenengan untuk Pak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Amma ba'du. Apa artinya Bapak Ibu? Kini menang baik. Sering ngomong ya? Sering ya? Kalau jenengan nge-MC atau pidato itu kan mesti ngomong amma ba'du. Apa artinya? Lanjutnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu, ini kan tadi ada pembuka, terus mau menyampaikan. Jadi diselipi dengan amma ba'du. Adapun sesudah itu. Biasanya kalau latihan pidato mesti diajari ya Pak. Kalau hatinya tenang, kemudian percaya diri, ya tetap gitu. Tapi kalau tidak tenang, tidak percaya diri, setelah amma ba'du, belakangnya lupa. Hanya amma ba'du, wassalamualaikum. Kelalen kabeh. Isinya apa? Fa inni, maka sesungguhnya aku ad'uka bitia atil Islam. Aku mengajakmu, menyerumu untuk masuk Islam. Disurati suruh masuk Islam. Ta'alau, nah ini, belum ya. Aslim taslam, aslim, masuk Islamlah. Taslam, engkau akan selamat. Yu'tikallahu ajroka marrotaini. Engkau akan mendapatkan 2 pahala. Kenapa 2 pahala? 1, mengimani Nabi Isa. Yang kedua, mengimani Nabi Muhammad. Fa'in tawallaita, maka jika engkau berpaling, fa'inna, maka sesungguhnya alaika atasmu, ismal arisiyina, isma dosa. Al-arisiyina itu dimaknai petani. Ya. Kok dimaknai petani? Karena ini tumbuh. Ya. Jika dia sudah tahu suratnya Rasulullah tidak mau masuk Islam, dia berarti berdosa. Karena pemimpinnya tidak masuk Islam, otomatis rakyatnya tidak masuk Islam. Karena pemimpinnya aja belum masuk Islam. Maka seperti petani nanti bertumbuh.
Kemudian dibacakanlah Ali Imran 64 yang kita kaji. Ya ahlal kitabi, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahida ba'duna ba'dun arbabam min dunillah. Ini isi suratnya. Rasulullah tidak panjang. Tadi diawali salam pembuka, diawali siapa yang mengirimkan, salam pembuka, kemudian isi suratnya. To the point, Bapak Ibu ya. Mudah dipahami. Itu sirahnya juga sudah saya bacakan. Sekarang kita kembali ke Ali Imran, penutup ayat, Allah menyampaikan begini. Fa'ing tawallau, maka jika mereka berpaling, fakulu sadu, maka ucapkanlah oleh kalian. Anna bi anna muslimun. Kami muslim. Artinya begini, mengajak orang itu satu kewajiban. Tapi berhasil atau tidak, kewenangannya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu saya ingin pesan lagi, kalau kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan, kemudian orangnya belum bersedia, jenengan jangan mutung. Jengkel ya. Jangan kemudian diwong ke angel temen, ya. Dijak sing apik ke orang gelem, malah musuhi. Ya berarti ngajaknya harus lebih soft, lebih lembut. Makanya ada 3 metode. Yang pertama hikmah. Yang kedua mau itu. Yang ketiga wajadilhum billati hiya ahsan. Itu metodenya. Kemudian berikutnya jangan bosan. Karena tugas kita adalah fadzakir innama anta muzakir. Jangan terus mutungi istilah nyongurapan ngecak-ngecak. Sungkan. Orang dibayar lara ati tok kan begitu ya Pak. Itu namanya mutungan. Jangan. Kemudian jangan lupa didoakan. Ya Allah, fa'fulan, bukalah hatinya, berikanlah taufik kepadanya agar dia mentaatimu, jadikan hamba sebagai jalan untuknya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sampaikan. Ya. Ini ayat ini menjadi semangat bagi kita untuk terus mengajak orang lain berbuat kebaikan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.